Dan sekarang itu di DKI Jakarta kayaknya lagi rame banget tuh kok. Akun Humas Pajak Jakarta pun banyak Pertanyaan dari sobat pertanyaan pajak, banyak pertanyaan masuk. Kok bisa nggak dapet? Kenapa sih ada yang dapet? Kenapa ada yang nggak dapet? Kenapa ada yang naik dan turun juga mungkin ya? Ini memang yang lagi rame nih Bang, isu yang lagi hot di masyarakat Jakarta saat ini tentang pembebasan PBB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Aye Bang Andri, Ayem Pomia di podcast obrolan pajak daerah Bapenda Jakarta. Lebih kenal, lebih bijak. Rame, masih semangat Po? Masih Bang, kita masih semangat hari ini. Semangat dong. Po apa kabar? Ayo baik Bang, Abang apa kabar? Alhamdulillah, Ayo juga baik Po. Sobat ke pajak, apa kabar semuanya? Semoga semuanya tetap sehat ya. Insya Allah semuanya sehat. Nah, sekarang kita ketemu di episode berikutnya tentang pajak daerah tentunya Po ya. Dan sekarang itu di DKI Jakarta kayaknya lagi rame banget tuh Po. Iya, karena di DKI Jakarta ini baru diterapkan peraturan Gubernur tentang PBB DKI Jakarta tahun 2024 Bang. Baru keluar ya PBB 2024-nya kemarin di bulan Juni ya. Ya, awal Juni. Awal Juni udah diterbitkan PBB 2024. Ternyata rame Po. Rame di akun Humas Pajak Jakarta pun banyak pertanyaan dari sobat pertanyaan pajak. Banyak pertanyaan masuk. Kok bisa nggak dapet PBB-nya naik? Kenapa nggak dapet pembebasan dan seterusnya? Macam-macam. Nah, episode kali ini kita khusus mengupas tuntas, mengupas tuntas tentang pembebasan PBB ini. Nah, ini memang yang lagi ramai nih Bang, isu yang lagi hot di masyarakat Jakarta saat ini tentang pembebasan PBB. Betul. Sekarang kita lurusin ya, Po ya. Kenapa sih ada yang dapet, kenapa ada yang nggak dapet, kenapa ada yang naik dan turun juga mungkin ya. Nah, untuk ngebahas itu semua, telah kita undang khusus narasumber spesial kita. Sebenarnya ini udah pernah datang dulu Po, tapi sekarang kita undang kembali dari bidang pendapatan pajak 1, yaitu ada Bang Koko Karyono. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik Bang Andri. Po, sehat Po ya? Alhamdulillah Bang. Sehat, kelihatan kok mukanya ceria, berarti lagi sehat Po. Dan baju kita sama Bang. Oh iya, kita sama ya, bertiga putih-putih, bukan dari yayasan tapi ya Po ya. Bang. Nah gitu Bang Koko. Oh ya Bang Koko ini analis pajak dan retribusi daerah. Ya betul. Di bidang pendapatan pajak 1. Masih. Jadi tadi di awal kita udah sampein ya Bang Koko bahwa di netizen Bapenda nih, khususnya di Humas Pajak Jakarta, akun-akun Humas Pajak Jakarta ini lagi rame banget pertanyaan dari netizen. Kok tahun lalu bebas, sekarang nggak bebas? Terus PBB-nya juga ada yang naik. Ada yang naik. Macam-macam lah Po. Ini yang rame di masyarakat nih, katanya sekarang PBB dengan NJOP sampai dengan 2 miliar sekarang sudah tidak gratis lagi. Benar nggak tuh Bang Koko? Nah, kita mau klarifikasi di sini. Boleh tuh dijelaskan ke sobat pajak kita. Gimana sih yang sebenarnya? Oke. Silakan Bang. Mungkin saya highlight dulu ya. Kalau misalkan tadi ini pertanyaan empok yang terakhir tuh. PBB untuk NJOP sampai dengan 2M nggak bebas lagi. Itu keliru Bang. Keliru ya? Keliru, tetap bebas. Tapi tetap memang bebas. Syarat-syaratnya kita ada yang baru. Syaratnya ada yang baru. Kita perbaharui, kita modifikasi untuk apa? Untuk memberikan rasa keadilan yang lebih, Bang. Nanti saya jelaskan. Memberikan rasa keadilan yang lebih. Yang lebih ya. Yang lebih. Coba, kenapa tuh, Bang? Jadi gini ya. Saya cerita nggak apa-apa ya? Ya boleh dong. Jadi sebetulnya kebijakan PBB PP2 tahun 2024 itu nggak terlepas dari adanya undang-undang yang baru. Nah, undang-undang yang baru itu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022. Itu tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Itu nomor 1 Bang. Berikutnya juga turun tuh peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan umumnya. Nah berikutnya di Pemprov DKI, khusus Pemprov DKI sudah keluar Perda sebetulnya. Perdanya Perda 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satunya itu mengatur tentang PBB P2 atau pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan. Implementasi dari undang-undang, PP, Perda itu keluarlah namanya Pergub
peraturan gubernur. Sudah ada 2 pergub yang muncul tentang PBB, yaitu Pergub 16 dan Pergub 17. Pergub 16 itu kurang lebihnya tentang kebijakan PBB P2. Pergub 16 itu tentang pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan kemudahan pembayaran PBB P2 tahun 2024. Itu nomenklatur yang benarnya ya. Nah, kalau Pergub 17 itu tentang nilai jual objek pajak untuk perhitungan PBB P2. Nah, itu jadi memang mungkin masyarakat melihatnya kok ada yang berubah ya dengan PBB di tahun 2024 itu. Itu memang benar, karena tidak terlepas dari adanya aturan main yang baru. Jadi dengan main yang baru. Maaf ya Bang ya. Jadi potong aja Bang, enggak apa-apa. Maaf dipotong dikit nih. Jadi dengan adanya Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD ya Bang ya. Lalu tadi ada PP 35 dan juga ada Perda 1, itu mengakibatkan memang tarif PBB-nya berubah gitu Bang. Betul. Nah, ini kita harus highlight juga ke masyarakat bahwa tarif PBB tahun 2024 memang benar sekarang adalah 0,5%. 0,5% ya Bang ya. Kalau saya boleh flashback ke belakang, tahun kemarin tuh Pok, tahun 2023 dan sebelumnya tarif PBB itu ada 4 Bang. Ada 4 lapisan. 4 lapisan berdasarkan nilai jual objek pajak. Itu ada 0,01% untuk NJOP sampai dengan 200 juta. Berikutnya 0,1% untuk NJOP 200 juta sampai 2 miliar. Ada 0,2% untuk yang 2 miliar sampai 10 miliar. Dan yang paling tinggi tahun kemarin itu adalah 0,3% untuk yang NJOP-nya 10 miliar atau lebih. Jadi memang dari tarif itu terlihatnya naik karena dulu tarifnya itu ada 4 dan tertinggi 0,3%. Sekarang jadi 0,5%, seperti naik Bang. Iya. Tapi jangan salah. Tadi saya sampaikan bahwa tahun 2024 ada Pergub 17. Pergub 17 itu tentang nilai jual objek pajak untuk perhitungan PBB. Kurang lebihnya begini kalau saya boleh jabarkannya. 2023 dan sebelumnya PBB itu tarif dikalikan dengan NJOP dikurangkan NJOP TKP. Tarifnya tergantung tuh yang tadi ada 0,01, 0,1, 0,2, 0,3. Tergantung NJOP-nya ya Bang. Tergantung NJOP. Dulu maaf ya Mpok ya, Mpok punya rumah NJOP tahun kemarin misalkan 1,9 miliar. Tiba-tiba 2023 misalkan NJOP-nya ada penyesuaian jadi 2,1 miliar. Itu tarifnya jadi berubah Bang. Padahal rumahnya itu punya Mpok juga, karena NJOP naik tarif jadi berubah. Padahal rumahnya tetap nggak ada perubahan ya. Dan naiknya bisa jadi itu 0,1 ke 0,2 besar. Nah tahun ini itu tidak seperti itu Bang, karena tarif itu juga dipengaruhi oleh fungsi, yaitu hunian atau non hunian. Ada hunian dan ada non hunian. Jadi di Pergub 17 itu kita bagi 2. Namanya kita lebih seringnya menggunakan istilah NJKP, nilai jual kena pajak. Nah itu dibagi 2 tuh Mpok. Untuk hunian itu NJKP-nya atau NJOP untuk perhitungan PBB itu 40% Bang. Oke. Jadi 0,5% kali 40%. Dalam perhitungannya ya, ngitung PBB-nya jadi 0,5 tarifnya tadi tunggal dikalikan 40% dikalikan dengan NJOP dikurangkan NJOP TKP. Jadi sebetulnya kalau untuk hunian Bang, tarifnya itu malah jadi lebih jadi turun. Karena apa? Dulu tertingginya 0,3, sekarang pasti 0,2% tarif efektifnya. Jadi kalau gitu wajib pajak nggak harus bayar 100% ya Bang ya, karena ada pengenaan NJKP tadi. Betul. Jadi yang tadinya kalau tahun lalu itu kan nggak ada NJKP, bayarnya 100% aja langsung walaupun tarifnya ada 4. Mungkin saya ralat ya. Jadi tahun kemarin dan sebelumnya memang tidak mengenal istilah NJKP. Tapi bukan berarti itu 0, tapi justru NJKP-nya itu 100%. Ya, bayar full gitu ya. Bayar full, tarif langsung dikalikan NJOP KP, NJOP yang bisa dikenakan untuk perhitungan PBB-nya. Sekarang itu kita kasih 40% dari NJOP atau 60% dari NJOP. 40% itu untuk apa tadi? Hunian. 60% untuk non hunian. Jadi non hunian itu tarif efektifnya dia akan menjadi 0,3%.
Oke Bang, Jadi mungkin sebetulnya- dirangkum sedikit ya, Yes, dipersimpel nih. Jadi sobat pajak, Agak-agak- ya kan. Agak serius nih ya. Jadi sobat pajak, kalau tahun sebelumnya total NJOP Ya. itu setelah dikurangin NJOP TKP itu nilai berapapun langsung dikali tarif. Yes, Ya, betul kan? Betul. Sedangkan dengan formulasi baru ini kita Pemprov DKI Jakarta tidak mengenakan 100% tapi Ya. hanya 40% dari NJOP yang telah dikurangin NJOP TKP yang dikalikan dengan tarif yang 0,5% tersebut. Ya. Betul begitu? Betul. Ya. Jadi tarifnya 0,5%, tapi di situ dikalikan dulu kalau untuk hunian 40%, untuk non hunian dikalikan dulu 60%. 60%. Itu amanat dari mana? Amanat di undang-undangnya ada. Ada. Dia di amanat undang-undangnya itu 20% sampai dengan 100%. Nah, kita ngambil di angka 40% untuk hunian, 60% untuk non hunian sesuai dengan Pergub 17. Soalnya banyak. Gampang kan, Bang? Iya, soalnya Bang gini, soalnya banyak informasi yang beredar di masyarakat yang di highlight itu cuman kenaikan tarif 0,5%-nya. Jadi kayak warga Jakarta apa sekarang tarif naik dari 0,3 taruhlah yang paling tinggi kemarin ya jadi 0,5. Padahal Ya. Pemprov DKI Jakarta tidak serta-merta mengalihkan tarif tersebut dengan total NJOP, ya Ya, kan? betul. Ya. Hanya 40%-nya sobat pajak dari Ya. untuk hunian, sedangkan 60% dari NJOP untuk non hunian. Bentar. Betul. Jadi istilahnya walaupun tarif dinaikkan tapi kita ada NJKP. Iya, Ya, ada faktor stimulus pengurang mungkin ya. iya, betul. Ya, Kurang untuk lebih dasar seperti pengenaan itu. Jadi pajaknya. istilah terminologi yang tepat itu NJOP untuk perhitungan PBB. Jadi NJOP ketika untuk perhitungan untuk menghitung PBB atau beban pajaknya, pemerintah memang tidak serta-merta langsung menerapkan 100% dari NJOP, enggak. Iya. Nah, di Jakarta ini kita terapkan 40% dulu untuk hunian, 60% untuk non hunian. Oh. Sesimpel itu. Jadi ketika Oke. kita bandingkan tarif efektif itu tidak sebesar yang dibayangkan masyarakat. Masyarakat tuh mohon maaf ya, masyarakat mungkin tahunya 0,5%, naiknya tinggi, padahal Ya. efektifnya itu 0,2% untuk hunian, 0,3% untuk non hunian. Jadi sebenarnya kalau untuk yang non hunian kurang lebih sama ya, karena tarif efektifnya Yes. 0,3%, sama kayak tahun lalu sebenarnya ya. Dan bahkan sebetulnya Bang, saya potong nih, bumbung saya ingat, saya udah usia jadi sering lupa. Jadi kalau untuk hunian dulu kan kita paham bahwa tarif terbesarnya adalah 0,3 ya, untuk NJOP 10 miliar lebih, betul nggak ya? Betul ya? Hunian non hunian tarif tertingginya Ada perbedaan. 0,3. Ya, Iya. ada perbedaan dulu. Sekarang kan hunian itu kan tarifnya 0,2 efektifnya. Berarti kan ada yang turun dong. Ada yang turun malah. Masyarakat itu bisa jadi tidak kurang memahami itu karena bisa jadi belum baca Pergub 17-nya. Jadi hanya melihat tarifnya saja, padahal tarif efektifnya ada yang menyesuaikan naik, ada yang menyesuaikan turun. Seperti itu. Oh gitu. Jadi ya itu tadi karena tahunnya wah dari 0,3 ke 0,5 langsung wah naik nih tarifnya, padahal Pemprov DKI Jakarta udah menyiapkan juga nih perhitungannya, salah satunya melalui NJKP tadi, Iya. gitu, sobat pajak. Nah, sekarang kita lanjut ke Pergub 16 aja deh. Yang lagi rame itu pembebasan. Ya, ada Tadi lagi kan nih udah satu dijelasin yang ya. lagi Lagi rame aman nih. Yang lagi rame Pak, itu tadi. itu yang yang tadi. katanya NJOP Yang sampai asalnya dengan 2 miliar. nggak bayar jadi bayar. Tahun lalu, misal contoh ada laporan, ada komen dari netizen nih, ada komen dari di media sosial kita itu, tahun lalu dia dapat pembebasan 2 miliar. Kok tahun ini nggak dapat. Kok dia harus bayar Gitu. tahun ini? Oke. Contohnya deh, itu satu. Jadi keinget tadi statement awal saya ya. Memang Pergub 16, Pergub 17 itu adalah versi perbaikan dari kebijakan-kebijakan Pemprov DKI di tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya seingat saya Pergub 5 tahun 2023. Ya. Dikoreksi ya kalau keliru ya. Tahun 2023, tahun 2022 itu kita memberikan pembebasan 100%, Ya. full ya, pembebasan 100% atau seluruhnya untuk objek berupa apa? Rumah tapak. Semua objek ya. Tahun kemarin nih ya, kita ngomongin tahun kemarin. Oh, hanya rumah tapak. Hanya rumah tapak. Hanya rumah tapak. Tahun kemarin nih ya, hanya rumah tapak, NJOP sampai dengan 2M dan atas nama wajib pajak orang pribadi. Ya. Syaratnya 3. Jadi tahun kemarin itu si A punya 1 masuk kriteria 3 tadi bebas. Bebas. Si B punya 2, dua-duanya Bebas juga. Si C punya 3, tiga-tiganya bebas Bebas nggak? juga. Bebas Tahun karena lalu tuh. tahun lalu. Tahun Karena lalu. apa? Karena tidak ada batasan seseorang itu memperoleh pembebasan mau 1, mau 2, mau 3. Yang penting rumah tapak atas nama orang pribadi NJOP tidak sampai dengan 2 miliar. Berarti kayak kalau misalnya saya punya rumah 3, 3-3-nya bebas dong. Bisa bebas tahun kemarin. Nah ini yang saya maksud beda dengan tahun ini. Pergub 16 persyaratannya kita perbaiki Bang. Formulasinya diperbaiki Formulasinya kita perbaiki buat apa?
untuk memulihkan rasa keadilan yang lebih tadi. Yang pertama, kita perbaiki di objek yang disasar yaitu hunian, Bang. Hunian tetap Hunian. ya. Kalau tahun kemarin Hunian. apa? Rumah tapak ya. Rumah tapak. Sekarang tuh hunian, Pok. Hunian Hunian itu tuh- maksudnya apa aja tuh Bang? Hunian itu secara gampangnya adalah rumah tapak atau rumah susun Oke. yang tidak digunakan untuk komersial. Artinya tahun kemarin rumah susun itu bisa berbayar, ya berbayar karena apa? Karena bukan rumah tapak. Ya. Tahun ini karena definisinya adalah hunian, dia bisa bebas. Kalau memenuhi tadi ya, satu hunian, yang keduanya NJOP sama Bang. NJOP tetap ya. NJOP-nya sampai dengan 2 M, miliar ya. sama tuh. Kita 2M. pertahankan. Oke. Wajib pajak kita sama Bang. Orang pribadi. Orang pribadi kalau nama badan jangan nggak kita bebaskan. Kalau Jadi nama badan nggak dibebaskan ya Tidak. sobat pajak ya, hanya orang pribadi saja. that's right. Nama PT nggak bebas. Nggak. Tapi nama Koko Karyono misalnya Harus bebas. Ketika memenuhi apa? Hunian, Hunian NJOP-nya Di bawah 2 sampai dengan miliar. 2 M, wajib pajak orang pribadi. Dan orang pribadi itu nick-nya harus valid Bang di data kita. Oh, Di data Bapenda nicknya harus valid. Maksudnya valid tuh apa nomor Bang? induk kependudukan ya. Ya. Itu ya. Nomor induk kependudukannya itu betul-betul orangnya satu, ada KTP-nya masih berlaku. Jadi itu efeknya apa? Ketika orangnya sudah meninggal, itu kan data di Dukcapil tidak ada tuh Bang ya. Nah, itu dia jadi sudah tidak valid. Jadi yang tadi 4 ya, nicknya valid, yang kelimanya adalah diberikan hanya untuk satu, Mpok. Nah, Itu tadi. yang perlu Ini. diperhatikan. Yang Maaf ya. keadilannya di situ ya. Betul. Hmm. Kalau dulu si A punya satu bebas. Betul. Si B punya 2 tadi saya Dua bilang bebas. 2 Dua bebas. bebas. Si C punya 3 bebas. Berarti Orang yang mampu semakin banyak yang bebasin dong. Dia berikan. nggak adil dong buat berarti yang di nggak kebijakan mampu. sebelumnya ya. Baru paham dong ya selama sekarang dia ya. punya objek dengan NJP 2 miliar, berapapun banyak yang dia punya selama dia memenuhi NJP 2 miliar bebas dong. Tahun kemarin. Tahun lalu Tahun ya, lalu. kebijakan sebelumnya ya. Ya, tahun kemarin. Nah, tahun ini kita perbaiki. Jadi kita memberikan hanya satu objek pajak per wajib pajak. Satu orang dikasih satu dah, Nah, kurang lebih iya. gitu. Terus yang kedua gimana, Mas? Yang kedua, si C tadi saya contohkan, si C punya 3. Tahun kemarin 3-3-nya bebas karena di bawah 2 M nama dia dan untuk rumah tapak. Sekarang rumah itu satu bisa bebas kalau nicknya valid, ya, nicknya valid. Nah, yang keduanya tidak bebas. Tapi jangan khawatir, Mbok. Yang 2 tadi yang punya si C itu udah didiskon otomatis 50%. Diskon otomatis. Iya, Langsung dikurangi 50%. 50%. Jadi nggak dapat yang 100, bisa Tapi dapat yang 50. Bukan bisa, Mpok. Pasti di Pasti diskon dapet. 50%. Jadi di SPPT PBB yang tercetak yang diterima itu sudah didiskon, Pok. Oke. Oh, gitu. Wah, Itu jangan keliru, itu sudah didiskon dapat sebetulnya. pembebasan ternyata ya. Bebas, Pembebasan. hanya 50%. Besarannya aja nggak Ya. 100% tapi hanya 50%. Oh, kalau gitu tetap dapat pembebasan dong sebenarnya. Bebas. Nggak dapat. Cuma lebih selektif. Lebih adil ya. Lebih adil, kita melihatnya lebih adil karena untuk orang yang punya satu, Mm-mm. NJOP-nya di bawah 2 M bebas, ya memang itu punyanya Satu satu-satu. aja, betul. Satu-satunya Yang ya. penting apa, Pok, Bang? Nicknya diperbaharui. Nicknya. Kalau memang belum valid, memang masih ada yang belum valid nicknya, masih ada. Tapi sebagian sudah ada yang valid, banyak juga yang sudah valid. Nah, yang belum valid dan belum bebas 100%, tapi hanya bebas 50% bisa jadi 100% bebas. Oh, jadi kalau melakukan update nick itu jadi bisa mendapatkan 100% juga ya, Karena Bang? masuk syarat. Karena masuk syarat. Nah, kalau bicara tentang pemutaran nick nih, itu caranya gimana, Bang? Caranya. Supaya sobat pajak yang tadi waduh nggak dapat nih, cuma dapat 50%. Oke. Tapi kan ini rumah pertama nih. Harusnya dapat dong. Nah, berarti kan ya. dia harus melakukan Update. pemutaran nick, Iya, ya, update nick. Nah, itu caranya gimana? Sebelum ke cara saya ingin memberikan satu gambaran dulu, Pok. Boleh ya? Jadi gini, namanya update nick itu sebetulnya adalah kita mengupdate data PBB kita di Bapenda. Andri pakai I dengan Andri pakai Y, kalau kita lihat itu bisa jadi orang yang berbeda. Nah, ternyata di SPPT PBB misalkan namanya Andri pakai Y, di data KTP Andrinya pakai I. Itu boleh diupdate nick. Diperbaiki Diperbaiki. gitu ya namanya. Jadi nanti nicknya di-input otomatis nge-refer atau mengacu ke data Dukcapil. Data Dukcapil se-Indonesia ya, bukan Oke. Dukcapil DKI berarti ya. udah online seluruh Indonesia ya. Pertanyaan juga nih yang masuk ke call center Humas Pajak nih. Gimana kalau si pemilik NIK atau si pemilik objek Jakarta ini KTP-nya bukan KTP DKI? Nggak masalah, Mbok. Karena kita sudah mengacunya ke data Dukcapil, data kependudukan dan catatan sipil se-Indonesia. Se-Indonesia. Indonesia. Jadi selama dia NIK-nya valid di Ya, Indonesia Di ya. Indonesia, iya Berarti silakan lakukan pemutahiran NIK gitu. bisa. Gitu. Bisa. Jadi sebenarnya Simpel juga itu. untuk memperbaiki data juga di Bapenda ya. Iya. Jadi gini, Pok.
Itu yang tadi saya sampaikan, keadilan. Keadilan yang lebih karena apa? Untuk membedakan Andri pakai I, Andri pakai Y, orang yang berbeda itu tidak bisa by nama. Pakai nama itu agak susah. Iya, betul. Pakai nick itu yang paling tepat. Karena semua orang di Indonesia, baik yang baru lahir ataupun yang sudah sudah sepuh ya, itu pasti punya NIK. Iya. Punya anak kecil itu sudah ada NIK-nya. Iya, Bang. betul. Sudah ada NIK-nya. Di kartu keluarga juga kan itu pasti NIK dapat, itu ya? hanya satu orang satu nick, Bang. Iya, Jadi betul. mau Andrinya ditipu-tipu pakai Y, ditipu-tipu pakai I, sama Bang, ketika nick mah ketemu kalau itu namanya Andri pakai I. Iya, betul. Jadi kalau pakai nick itu kemungkinan duplikasinya tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Hampir tidak ada. Nomornya unik soalnya kan ya. Unik dan tidak akan berulang, tidak akan ada. Kalaupun ada itu pasti salah satu salah atau kedua-duanya keliru. Ya, yang jelas gak mungkin dua-duanya benar. Betul, betul. Ya. Jadi intinya Nick. kalau ternyata nggak dapat pembebasan 100%, update nick dulu. Gitu ya. Gampangnya gini, kalau ada warga Jakarta komplain yang tadi disampaikan banyak yang saya kemarin bayar kok saya kemarin bebas. Sekarang kok bayar? Dicek. Satu, ngeceknya apa? Ngeceknya NJOP. NJOP di PBB tuh yang diterima lewat pajak online, lewat SPT unduhan ya. tuh, lewat pas download. NJOP di bawah kurang dari 2 miliar. Cek gitu ya. Masuk, Dapat. ya kan, syarat. Rumah saya, rumah yang ini masuk hunian. Cek dapat. Ya namanya nama saya orang pribadi. Cek. Masuk. Oke. Oh ini mungkin nicknya. Biar tahu ini nicknya valid atau tidak, dicek di halaman keempat, Mas, Bang. Pok. Dicek di halaman keempat ISPPT PBB yang di-download. Ada itu di situ di bagian atas. Oke. Status nick valid atau tidak valid. valid. Kemungkinan besar masyarakat DKI yang tahun kemarin gratis atau 0 rupiah atau nihil, tahun ini berbayar walaupun dipotong 50%, itu karena nicknya tidak valid. Ceknya gimana? Cek halaman keempat ISPPT PBB. Informasinya bagian atas ada, udah di ada. atas Itu ya informasinya ya. Jadi wajib Ada. udah langsung tahu nih, wah ternyata nggak Ada. dapat tuh karena ya tadi nicknya nggak valid. Iya. Jawabannya pertanyaannya itu sebenarnya jawabannya udah dipegang Sudah sendiri dipegang. juga ya di Sudah dipegang. SPPT-nya itu. Nah, Mungkin Jadi bisa kita rangkum sedikit ya Bang ya. Rangkum pelan-pelan. dulu, Kita biar rangkum nggak- dulu ya. Jadi biar bagi nggak sobat pusing. pajak yang mau dapat pembebasan PBB 100% untuk NJOP sampai dengan 2 miliar, cek dulu nih NJOP-nya 2 miliar di bawah 2 miliar atau Ya. enggak. ya. Ya kan, cek dulu nama pemiliknya orang pribadi atau bukan. Cek, betul. Kemudian cek tadi status NIK-nya Ya. valid atau enggak? valid atau Atau tidak. enggak. Taunya dari mana? Cek halaman keempat ISPPT yang sudah di-download oleh sobat pajak. Yes. Ada di Seperti situ itu. ya keterangannya. Ada keterangannya di halaman keempat. Di bagian atas. Ya, terus kalau misalkan di bagian atas halaman 4 tertulis nick tidak valid, apa yang harus dilakukan sobat pajak? Nah, pertanyaan bagus. Saya ulang lagi dan saya tambahkan. Kalau itu namanya sudah sesuai nama kita, update nick. Update nick. Pemutakhiran nick dengan cara apa? Cara masuk ke pajak online. Pajak online itu yang mana? Yang Bapak Ibu download. Download ISPPT kan di pajak online kan? Ya, betul. Masuk ke situ di menu jenis pajaknya PBB, nanti tambah pelayanan apa? Pelayanan update nick, sesimpel itu. Isi aja datanya tuh. Oke. Nah, karena tadi Bang Koko udah nyebutkan tentang tata caranya, nah ini sobat pajak juga bisa lihat nih tutorial video bisa lihat ya. pemutaran Nah, nick. itu cakep Nanti tuh. kita akan Oke, nanti kita pasangkan. putar ya. Ayo, editor Ya, pasang sekarang. Klik tombol masuk, gunakan email dan password yang telah terdaftar, klik kotak I'm not a robot, lalu klik masuk. Klik menu jenis pajak, klik opsi PBB, klik opsi pelayanan, lalu pilih tambah permohonan pelayanan. Kemudian, klik jenis pelayanan, pilih update data, lalu klik jenis sub pelayanan. Kemudian, pilih update data NIK. Lalu, isi data identitas pemohon, masukkan nomor induk kependudukan atau NIK, isi nama wajib pajak sesuai KTP, kemudian sistem akan otomatis memvalidasi data. Dan tunggu sampai data berhasil tervalidasi. Jika sudah tervalidasi, lanjutkan untuk mengisi alamat wajib pajak sesuai KTP.
Lalu, isi data objek pajak. Kemudian, klik update data pemilik SPPT. Isi data wajib pajak dengan benar. Jika sudah, klik simpan. Kemudian, akan muncul kembali pemberitahuan bahwa NIK berhasil tervalidasi di database kependudukan. Pastikan NOP dan NIK sesuai, lalu pilih nama dengan menceklis kolom utama untuk dicantumkan di SPPT. Kemudian, upload data KTP di bagian data pendukung. Lalu jika data sudah benar dan sesuai, ceklis kolom saya setuju dengan pernyataan di atas. Setelah itu, klik simpan. Pastikan lagi data yang diinput sudah sesuai, lalu klik OK. Jika sudah, muncul pemberitahuan permohonan berhasil dibuat, lalu klik OK. Setelah berhasil, tampilan akan berpindah ke halaman utama pelayanan pajak bumi dan bangunan. Kemudian, kita bisa melihat status pengajuan masih dalam proses verifikasi petugas. Pastikan untuk mengecek status secara berkala hingga status berubah menjadi berhasil diverifikasi petugas. Nah, itu dia tadi video tutorial pemutahiran NIK. Kayak lumayan simpel ya. Simple ya, nggak terlalu Ada, repot Bang, ya. tadi. Gimana? Itu baru ngobrolin masalah update NIK. Kalau nama pemilik, nama yang menempati itu nggak berubah. Saya cuma nama saya itu belum ada NIK-nya, itu update NIK namanya. Ya. Cuma mohon maaf nih, PBB-nya misalkan namanya Bang Andri. Padahal tuh rumah udah punya saya, udah saya Oh, beli. udah pindah gitu berpindah jual ya? beli ya. Update NIK, Bang. Oh, nggak bisa Nggak dong. boleh. Oh, nggak boleh. Itu harus balik nama. Balik nama PBB-nya. Balik nama PBB-nya. Nah, itu pun bisa bebas nggak? Bisa kalau memenuhi persyaratan apa tadi? Yang tadi. Hunian, Hunian, NJOP sampai dengan NJOP. 2M. Mm. Namanya nama orang pribadi, nama saya orang pribadi kan, berarti masuk. Berikutnya apa? NIK-nya valid. Dengan nanti balik nama, NIK-nya di valid tuh, Bang. Karena kita harus melampirkan fotokopi KTP kan. Berikutnya apa lagi? Dan itu pastikan bahwa itu objek yang saya beli dari Bang Andi adalah objek saya satu-satunya. Hanya satu-satunya itu. Lebih adil ya. Oke. Jadi tetap ada pembebasan 100% untuk warga DKI. Cuma harus memenuhi persyaratan dan pastikan bahwa itu adalah objek satu-satunya. Objek satu-satunya. Ketika objek satu-satunya dan tidak bebas, walaupun NJOP-nya di bawah 2M, saya yakin kalau itu hanya karena NIK-nya belum valid. Yuk, update NIK. Simple. Gitu. Enak juga ya. Ya. Itu tadi ya karena ini ada pembaharuan formulasi insentifnya ya memang harus diikuti kalau memang ingin mendapatkan pembebasan 100% tadi, Po. Ya, betul. Jadi pastikan itu objek pajaknya adalah hunian, Kemudian kepemilikan orang pribadi, orang pribadi. dengan NJOP sampai dengan 2 miliar Betul. dan NIK-nya valid. Yes. Kalau memenuhi itu udah pasti otomatis 100% bebas ya, Bang. Ajukan NIK. Nanti UP3D approve atau tidak approve. Ketika di approve nanti ada SPT PBB yang baru yang nilainya nihil. Selama itu adalah objek satu-satunya atau objek pertama Ya. dari beberapa objek yang dia punya gitu. Betul. Nah, objek yang kedua yang si C punya 3 tadi, Ya. ya kedua yang ketiga walaupun di update nih ya nggak bisa jadi bebas 100% Bang. Karena dia itu objek yang kedua atau rumah yang kedua atau rumah yang ketiga gitu. Jadi Pemprov DKI tetap memberikan pembebasan 100% hanya satu selektif. Ya, ketika dia punya 2, satu yang diberikan bebas, yang satunya lagi diberikan diskon 50%. Jadi bisa dibilang sebenarnya semua orang bisa mendapatkan, tapi tidak semua objek bisa diberikan Saya pembebasan. cakep nih kesimpulannya. Ya Setiap orang bisa mendapatkan, tapi tidak setiap objek bisa dibebaskan. Betul sekali. Yes. Luar biasa. Oh, begitu ya tuh. Jadi Gimana? Kayaknya makin terang nih. udah terang dong. Dan ini juga informasinya clear ya. dan wajib pajak juga pasti bisa terjawab ya. Kenapa sih saya nggak bebas? Oh ternyata tadi ya cek ya NIK-nya, Ya. objek-objeknya Ya. itu pertama atau enggak ya, Ya. dan seterusnya yang tadi udah disampaikan. Jadi betul. semoga ini bisa menjawab nih pertanyaan-pertanyaan netizen khususnya yang tidak mendapatkan pembebasan 100% PBB Atau ini. bisa meredakan kekhawatiran netizen untuk tagihan PBB-nya, betul Ya. kan? Yang Ya. kemarinnya harusnya yang tahun lalu bebas, Mm-mm. tahun ini ditagih karena kekhawatirannya isu yang muncul dari sana, Bang, harus bayar gitu. Ya, ya, ya. Semoga ini terjawab Khawatir. ya sobat pajak ya, bahwa lakukan pemutahiran NIK Mm-mm. untuk dilakukan update datanya. Betul. Selama memenuhi kriteria, sobat pajak pasti bisa mendapatkan pembebasan 100%. Yes, Ya. betul. 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 Makin Ada yang terang. disampaikan lagi nggak, Bang?
sebelum kita kayaknya dari tadi banyak juga nih informasi yang kita udah sampaikan dan wajib pajak Ya, juga mungkin pasti. ini aja. ya. Mungkin ada yang nanya juga masyarakat ya. Dulu kok dikasih si C tadi punya 3, dikasih 3-3-nya. Sekarang si C punya 3, rumahnya itu juga kok dikasihnya cuma 1, itu pun harus update nik sama objek yang pertama gitu kan. Kenapa? Ingat Bang, kita tuh pernah melalui masa-masa sulit tuh tahun 2020 ya. 2000 berapa tuh. Masa-masa Dan tahun kemarin itu kita masih mempertahankan diberikan semuanya karena masih dalam suasana Covid. Pemulihan ekonomi. Pemulihan. Sebetulnya kita ingin tetap memberikan, tapi ini kita melihat bahwa ini adalah momen yang tepat ya, yang tepat untuk memberikan kembali keadilan ke yang lebih, hanya satu. Tapi pemerintah juga melihat bahwa kalau ini nggak dipotong, nggak dikasih diskon 50% untuk objek yang kedua, yang ketiga dan seterusnya, itu kasihan juga masyarakat kita. Makanya Pemprov DKI tetap memberikan pembebasan 50% untuk objek yang berikutnya. Artinya apa? Tidak ditinggal Bang, pemerintah nggak ditinggal. Jadi berlapis sebenarnya ya. Berlapis. Udah gitu kalaupun tadi kan udah dapat pembebasan atau 100% otomatis free ya. Yang 50% itu ternyata dapat keringanan lagi ya Bang ya. Betul. Bayar. Ini Bener kayaknya udah ramai juga kan keringanan. Nah, keringanan itu ini boleh ke keringanan boleh ya. Keringanan itu sama seperti tahun 2023, 2022, 2021 itu kurang lebihnya kalau di masyarakat diskon bayar. diskon. Diskon Lebih enak bayar. dengernya diskon bayar ya. Diskon bayar saat ini sampai tanggal 31 Berapa? Agustus Berapa diskonnya 10% Bang. 10%. Sampai tanggal 31 Agustus. 31 Agustus. Jadi cepet-cepet nih sobat pajak bayar sekarang nih Ya. kalau pengen dapat pengurangan atau diskon 10%, lumayan banget loh. Itu istilah di kitanya namanya keringanan. Keringanan pembayaran ya. Keringanan pembayaran atau diskon pembayaran. Nah, nanti masyarakat yang bayarnya maaf ya, misalkan kepake uang sekolah buat sekolah Pas anak-anaknya. sekarang nih lagi tahun ajaran Nanti baru. bisa bayarnya September misalkan. September sampai November tanggal 30 itu diskonnya 5%. Gak hilang tuh diskonnya. Masih ada ya. Kita kasih 5%. Masih ada diskon periode kedua. Periode kedua Oke, sebesar 5% untuk tanggal? tanggal 1 September sampai 30 November. Wah, masih ada 2024. juga. Tapi ya Masih ada. kalau saya sih kan pengen diskonnya yang gede Bang. Ya, Ya. pengennya sekarang ya. Silakan Bayar dipikirkan sekarang sama masyarakat, dimanfaatkan. Yang jelas Pemprov DKI sudah menyediakan berbagai macam kebijakan. 100%, 50% diskon pembayaran, silakan manfaatkan. Jadi istilahnya tuh kalau DKI Jakarta sekarang tuh memberikan pembebasan berapa lapis? Lapisan. Ratusan lapisan. Oh, berapa ratus lapisan. Ya. Salah ya tadi ya. Berapa ratus lapisan? Seperti itu ya. Iya. Wah. Ini mudah-mudahan informasi dari kami memberikan bisa mengimbangi informasi-informasi yang mungkin yang selama ini kita sedikit keliru. Iya betul. Kok tadinya bebas, sekarang jadi nggak bebas. Bisa bebas, yang penting 5 syarat tadi terpenuhi. Iya. Iya. Betul. Dan diberikan kepada yang memang berhak aja ya. Jadi Dan nggak satu. kayak tahun lalu semuanya dibebasin gitu. Jadi mau punya 2, 3 bebas semua. Kalau Iya. sekarang hanya 1 aja. Iya, dan jangan lupa ya, uang pajak yang dibayarkan sama kita, termasuk kita bertiga ini, ya akan kembali ke Oh, kita. pastinya dong harus. Kembali ke kita, dan itu merupakan bagian dari kewajiban kita sebagai warga negara yang baik sebetulnya, Po. Betul. Kita ngelihat ya di Jakarta ya, masalah layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan sosial, itu uangnya dari mana? Dari Ya, dari situ pembayaran semua. pajak. Sebagian besar dari situ semua. Data membuktikan bahwa 60% lebih sumber penerimaan Pemprov DKI dari pajak yang kita bayarkan. Jadi ketika kita bisa bayar, ketika kita dikasih kewajiban untuk membayar, monggo diniatkan saja untuk saya berkontribusi untuk minimal untuk DKI ini. Betul sekali. Bijak sekali loh. Bang Koko ini Ya, orang pajak. Hari Jumat ini ya. Oh baik. Pakai baju putih masanya nih Bang. Baju putih ya. Hubungannya ya Bang. Oke. Nah gitu. Apalagi nih Po? Apalagi yang bertanyakan? Silakan. Kayaknya kita Bebas udah kalau saya. terkait pembebasan ini, terkait kebijakan PBB ini kita udah cukup terang ya Bang ya di episode Alhamdulillah. kali ini. Jadi kita mungkin untuk sobat pajak yang masih membutuhkan informasi lainnya seputar pajak daerah, bisa cek sosial media kita. Di mana Bang Andri? Di Instagram Mm-mm. Humas Pajak Jakarta, lalu juga ada di Facebook di Humas Pajak Jakarta, ada juga di X, dulunya Twitter di Humas Pajak JKT, Banyak ada ya. di TikTok juga Humas Pajak Jakarta dan kanal YouTube di Humas Pajak Jakarta. Semua informasi
di situ lengkap semuanya. Jangan Jadi lupa. wajib pajak udah nggak usah lagi gundah gulana. Aduh, kenapa nih saya nggak bebas? Sudah terjawab dari episode podcast kita hari ini. Tuh, kita juga masih Terang punya benderang ya. call Terang center, benderang. kita masih punya call center, kita Ya. masih punya layanan WhatsApp. Kalau sobat pajak masih ingin bertanya lebih lanjut, Call centernya nomor berapa? 1500 177. Oke. Di WhatsApp juga bisa ya, Po ya. Bisa kontak kita di WhatsApp, di chat ya sobat pajak di 0812 6000 6177. Jika Hafal sobat loh. pajak masih ada pertanyaan lainnya. Dan juga artikel-artikel tentang pembebasan pajak juga udah ada di website resmi kita di bapenda.jakarta.go.id. Oke. Gitu. Dan juga udah banyak juga berita-berita lewat media ya, Po ya. Udah banyak juga tentang pembebasan PBB di tahun 2024 ini apa aja udah ada juga tuh di berita-berita online. Jadi sobat pajak jangan lupa untuk subscribe, like, Komen dan share. karena informasi episode kali ini pasti sangat berguna untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan wajib pajak. Betul. Oh. Nah, kayaknya udah lama juga nih informasi dari awal sampai akhir tadi udah Betul banyak ya. panjang lebar dan detail udah disampaikan oleh Bang Koko tadi. Semoga bisa bermanfaat ya untuk wajib pajak dan kita juga ucapin terima kasih nih Bang Koko sudah Sama-sama. meluangkan waktunya di Anytime saya siap jadwal yang dipanggil selalu lagi. sibuk ini sibuk banget, Po. Tidak Keliling ya, sembarangan keliling bisa Jakarta sosialisasi ya keliling Bang ya. Jakarta gitu. Baru semalam saya pulang ke rumah, suara juga belum 100%. Oh gitu. Ya alhamdulillah. Saya sangat senang nih karena bisa jadi informasi ini kan perlu ya. Kita di masyarakat berkeliaran informasi yang sebetulnya itu bisa jadi tidak semuanya 100% Ya, benar. Nah, betul. kita butuh hal-hal yang positif kayak gini untuk memberikan informasi yang akurat, detail dan harus dari sumber yang terpercaya. Betul. Oh gitu sekali. Jadi sobat pajak, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya podcast obrolan pajak daerah. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Kami berdua mohon maaf apabila ada kesalahan dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.